sampai saat ini detik ini Bang Kiwil masih berpoligami kan gitu. Jadi saya makanya benar-benar mencecer saya harus bercerai ya karena memang kehidupan saya sudah tidak mau dipoligami, itu aja gitu. Ya hasilnya sih udah sepakat lah. Apa yang disampaikan Bunda ke pihak penasehat perkawinan semua udah diungkapin ini dan intinya tetap pada pendirian bahwa Bunda nggak bisa dipoligami gitu dan tetap memutuskan untuk berpisah gitu dan saya cuma bisa mengabulkan. Oh ya karena Bunda juga nggak mau tersakiti dan saya juga nggak mau menyakiti gitu. Tapi dari Mas Kiwil udah ada bujukan belum ke Bunda gitu untuk istilahnya nggak bisa gitu? Enggak, kita udah awal udah komitmen kok sama anak-anak juga semuanya emang udahlah diselesaikan secara baik-baik aja lah gitu. Anak-anak tanggapannya seperti apa? Oh anak-anak udah disampaikan duluan ya Bun ya dari si Awil, Dinda, Nanda gitu juga udah disampaikan semua gitu. Bikin Sini sayang. Istri anak soleha. Anak soleha, makasih. Ngopi dulu. Oh tadi depan, makasih. Oh gitu. Iya. Tapi anak-anak ikhlas atau ada yang keberatan? Berat memang anak-anak berat nerimanya khususnya si Awil. Namun ketika ini sudah dipahami sama Awil, sama Dinda, sama Nanda, ya alhamdulillah mereka bisa menerima lah gitu loh. Namun komitmen saya sama Bunda untuk tidak menjadikan ini sebagai polemik yang berkepanjangan. Tetap kita sebagai kakak dan adik gitu loh. Tetap kita berhubungan, silaturahim baik, semuanya baik gitu loh. Jadi jangan sampai masalah perceraian ini jadi suatu perpecahan gitu, kita nggak mau. Tapi gitu. ya sudah dibatasi hanya sebagai silaturahmi. Silaturahmi aja lah gitu. Artinya Mas Kiwil bisa ketemu anak kapan aja? Ya. Kapan aja, bahkan bisa tinggal di sini gitu. Di sini intinya sekarang gue yang numpang gitu. Kalau untuk nafkah gimana nih? Kalau untuk nafkah alhamdulillah masih memberikan gitu ya. Ya kan dengan kondisi seperti ini gitu kan. Cuman kan saya sudah tidak terlalu banyak menuntut sama beliau. Yang penting kan saya persyaratan saya kan tetap tanggung jawab dengan anak-anak, kondisi anak-anak dengan saya, kehidupannya mereka makannya kan gitu kan. Setiap hari kan kita makan gitu kan. Kebutuhan pendidikannya itu aja sih. Ya, jadi setelah perpisahan ini Mas Kiwil tetap memberikan itu ya? Ya tetap kewajiban. Sama juga dengan Rohimah, dengan Megi juga semua mantan-mantan ini ya sudah tetap kewajiban saya menafkahi anak gitu. Gitu. Sekarang gimana nih? Udah lega atau seperti apa? Alhamdulillah, saya kan tadi kan sudah bicara sama penasehat badan perkawinannya, salah satu Pak Haji Nahrawi ya namanya gitu ya. Saya sudah menceritakan semua kronologisnya gitu loh, kenapa saya menggugat perceraian. Karena memang itulah yang selama ini saya pendam gitu kan. Itulah yang selama ini saya tidak mau curhat ke orang seperti apa gitu loh. Akhirnya kan saya curhatnya dengan orang yang tertentu, dengan orang yang memang dia sendiri sebagai penasehat gitu kan. Alhamdulillah sih udah lega bagi saya. Yang penting kan jalinan silaturahmi antara saya sama Bang Kiwil, sama keluarga besar dari Bang Kiwil, dari saya tetap berjalan. Kalau ada apa-apa ya tetap kabarin aja gitu. Dan saya juga tidak terlalu banyak menuntut apapun itu gitu loh. Kalau masalah keuangan, sekasihnya beliau ke saya buat anak-anak, beliau mengertilah bagaimana pengeluaran saya di sini gitu loh, di rumah sama anak-anak gitu kan. Dan selebihnya ya udah saya biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu. Yang penting gini, apapun yang dilakukan sama Bang Kiwil, saya sudah tidak pernah mau tahu.
karena itu udah bukan ranahnya saya lagi. Tapi kalau saya sharing mengenai anak, saya sharing mengenai bagaimana nih kehidupan anak-anak ke depannya, yaitu saya masih lah. Yang jelas untuk perkembangan anak-anak nanti gimana gitu loh, kebutuhan anak-anak tetap itu saya sharing ke beliau karena kan beliau masih bapaknya kan gitu. Tapi kalau untuk urusan pribadi antara beliau dengan saya sudah tidak ada ikatan. Tapi sebagai sahabat aja, sebagai teman aja gitu loh. Karena memang enakan seperti itu sih kayaknya gitu loh. Jadi nggak terlalu terbebani lah dengan. saya tidak tertekan, tidak terlalu terbebani dengan masalah-masalahnya dia. Nanti mungkin dengan wanita-wanita atau dengan apa, saya udah nggak mau tahu lah gitu. Sekalipun tahu ya akan saya tutup telinga saya, akan saya tutup mata saya, akan saya tutup hati saya. Karena memang udah bukan ranahnya saya, itu aja. Oke. Ini kan permasalahan terbesarnya Bu Rohimah tidak ingin dipoligami. Ya. Sementara kan Mas Kiwil sekarang udah maksudnya Bu Rohimah keberatan dengan poligami yang mana nih? Sementara kan yang sama Eva kemarin sudah selesai katanya penggil ya. Sebenarnya sebelum Eva pun mah banyak gitu kan, cuman kan saya nggak mau nyebutin. Yang jelas pokoknya sampai saat ini detik ini Bang Kiwil masih berpoligami kan gitu. Jadi saya makanya benar-benar mencecer saya harus bercerai ya karena memang kehidupan saya sudah tidak mau dipoligami, itu aja gitu. Itu aja sih. Kalaupun saya sebutin nanti jadi tambah besar lagi. Yang penting gini, masalah saya sama Bang Kiwil lagi diselesaikan secara baik-baik, lagi dalam proses, tinggal menunggu keputusan beliau secara lisan dan tulisan dari persyaratan gugat perceraian saya. Besok tanggal 10, Bang Kiwil akan memberikan keputusan itu, keputusan secara lisan maupun tertulis tentang pernyataan saya menggugat perceraian gitu loh. Dan insya Allah setelah itu baru nanti ada tentang keadministrasian. Nah setelah itu barulah keluarlah akte cerai gitu aja. Jadi selama proses ini saya hanya berpikir ingin yang berhusnuzon aja, ingin yang berbaik-baik sangka aja. Selebihnya ya udah saya nggak peduli, bukan nggak peduli, nggak mau ikut campur, udah nggak mau ikut campur. Begitupun juga dengan beliau. Sebatas dia pulang dengan anak-anak. Kalau memang kita ngobrol ya sebatas teman aja gitu. Sebatas teman saya sama Bang Kiwil gitu. Sudah tidak terlalu intern kayak kemarin gitu aja sih. Seperti ikatan suami istri lah sekarang gitu. Pada ya condong ya dia pulang ya untuk anak-anak. Saya sekedar nanya udah makan apa belum, ya kan wajar. Kita kayak tamu udah makan belum kan nanya begitu gitu kan. Udah wajar. Itu aja sih. Udah nggak ada ikatan yang terlalu menjurus ke perkawinan, udah nggak ada gitu. Ya, tadi Bu Rohimah sempat bilang sampai saat ini kan Mas Kiwil masih berpoligami. Iya. Itu masih dengan yang kemarin kan karena Fenty kekeh bilang kalau dia tidak mau diceraikan dan merasa nikah sah dengan Mas Kiwil. Itu gimana? Iya. Karena gini, memang kalau dari mulut Bang Kiwil bilang katanya udah selesai. Jadi saya daripada rancu, daripada saya pusing, kalau menurut Fenty kan masih ada pernikahan. Sampai detik ini dia tidak mau bercerai dan tidak mau mundur dari pernikahan sama Bang Kiwil walaupun nikah siri kan gitu. Kalau dari Bang Kiwil sendiri katanya sudah tidak ada pernikahan, sudah selesai. Jadi daripada saya pusing, ya sudah mendingan pernikahan Bang Kiwil dengan saya aja yang sudah selesai gitu. Kalau kita kan jelas nikah resmi. Jadi menurut prosedur jalurnya kan gitu. Mereka mau ada pernikahan sampai saat ini mereka nggak ada. Saya sudah tidak mau tahu lagi gitu. Yang jelas kemarin itu saya gugat itu memang adanya poligami di suami saya itu. Kalau sekarang bilang masih ada atau nggak ada gini-gini nih, saya sudah tidak mau tahu. Saya tutup itu berita. Yang jelas saat ini saya sudah lega, itu aja. Bismillah aja, lakukan yang terbaik. Selebihnya saya serahkan lagi ke beliau, ke Bang Kiwilnya. Itu aja sih. Saya udah nggak mau beban, saya udah nggak mau mikirin dia masih ada atau enggaknya atau bagaimananya. Udah nggak mau terlalu saya pikirkan lagi. Kalau kemarin kan
karena masih rancu gitu kan. Akhirnya saya berbicara seperti itu. Kalau saya tidak mau dipoligami karena memang beliau masih ada pernikahan menurut si Fenty itu gitu kan. Dan ada banyak hal-hal yang lain lah gitu kan gitu. Nah makanya setelah ini sudah diproses, akhirnya saya berpikir karena memang sudah diproses, sama saya pun juga final sudah, tinggal nunggu akta cerainya gitu kan. Ya udah, saya udah nggak pernah mau lagi tahu urusan beliau di luar itu bagaimana gitu. Saya menjalankan saya aja dengan kewajiban saya sebagai perempuan, sebagai ibu dari anak-anak saya gitu aja. Selebihnya saya menjalankan ibadah saya dengan yang baik-baik aja lah gitu aja. Kalau dari Mas Kiwil sendiri seperti apa, Mas? Ya hidup sama, jalanin aja gitu loh. Baik semuanya ini tinggal sekarang saya bertanggung jawab pada anak-anak saya aja. Baik itu dari Rohimah maupun dari Maggie. Anak-anak saya itu ya tetap anak-anak saya gitu loh. Enggak, tentang statementnya Fenty yang masih mengakui itu dengan kejelasannya seperti apa, Mas? Kalau yang itu sih saya nggak terlalu banyak bicara lah, karena intinya udah selesai semuanya kan. Jadi saya udah nggak ada masalah gitu. Adapun silaturahim tetap berjalan, dan sekarang ini saya lebih enjoy aja lah gitu. Nggak pernah banyak beban mau orang mau bagaimana kayak saya nggak terlalu banyak pikirin lah yang kayak gitu. Sekarang ini fokus ya sudah, Rohimah, Maggie, mau Fenty, mau si Eva juga, semuanya sudah selesai gitu loh. Jadi nggak ada beban sama sekali. Iya, Mas Kiwil kan menganggap dengan Fenty sudah selesai, tapi dia masih mengakui kalau dia masih ini. Itu Mas Kiwil gimana? Kalau menurut saya sih ya wajar-wajar aja lah, karena kan bahasa lisan dengan bahasa tulisan berbeda gitu loh. Saya ini sesah-sah aja lah gitu loh. Nah yang sekarang ini yang lagi dipeributkan ya proses perjalanan hidup aja, gimana ke depannya gitu. Saya juga nggak mau prediksi, tapi yang pasti saya baik sama Rohimah, saya baik sama Maggie, saya baik sama Eva, saya baik sama Fenty, udah itu aja gitu loh. Jadi bagi sekarang udah nggak beban lagi gitu loh. Kalau misalnya seandainya Mas Kiwil sudah mengakui kali itu sudah selesai, kenapa nggak membujuk Bu Rohimah kalau sekarang sudah tidak berpoligami? Oh, saya Nggak mau, udah nggak bisa. Jadi intinya apapun yang sekarang ini Bunda inginkan ya sudah gitu, jangan jalan. Saya takutnya gitu loh, walaupun persepsi beliau bilang sudah selesai, sudah tidak ada, takutnya kan nanti begitu berjalan lagi ada yang lain lagi gitu. Nah itu takutnya nanti saya akhirnya berdebat lagi, berantem lagi, ribut lagi gitu loh. Makanya akhirnya saya memilih ya udahlah, kita udahin aja lah pernikahan kita, biar kamu juga merasa bebas. Menghindari suuzon aja ya. Ya. Menghindari suuzon, menghindari keributan, menghindari perdebatan, menghindari yang pecah-pecah, yang gumprang-gumprang gitu kan. Saya menghindari itu gitu loh. Saya milih sekarang ini jadi wanita yang baik aja dulu. Kedepannya nanti bagaimana saya serahkan sama Allah gitu aja. Itu aja sih kalau saya sih. Makanya saya kekeh, saya tidak mau. Saya juga kan orangnya nggak mau maksa beliau harus menceraikan ini nih. Saya kan nggak mau gitu kan. Takutnya nanti si Bu Rohimah masih nutupin aib suami kan gitu kan. Tapi kan ternyata suami masih ada pernikahan gitu kan. Nah lebih baik sayanya aja yang mengalah gitu. Sayanya mundur demi kebaikan semuanya gitu. Saya mundur pun juga dalam keadaan baik-baik. Tadi kita juga silaturahmi ke rumah orang tua saya. Bang Kiwil juga minta maaf sama orang tua saya. Dan kita pun bersilaturahmi, saya pun juga bersilaturahmi ke keluarganya Bang Kiwil, ke kakaknya yang paling besar, kakak yang paling tua. Karena orang tuanya Bang Kiwil kan sudah tidak ada dua-duanya. Jadi saya anggap kakak yang paling tua itu pengganti orang tua gitu kan. Kita juga ngomongnya juga baik-baik gitu. Tidak ada kemarahan, tidak ada perdebatan, tidak ada keributan. Kita tadi silaturahmi nggak ada. Mereka hanya pesan dan amanat buat Kiwil, khususnya dari mertua saya. Tolong anak-anak jangan sampai terlantarkan, ditinggalkan, jauh dari perhatian gitu loh. Intinya itulah keinginan dari mertua saya gitu loh. Orang tua dari Rohimah. Begitu juga dengan kakak-kakak saya, semuanya amanah kepada saya, jangan sampai sia-siakan anak itu. Intinya anak aja sih, intinya anak gitu. Jadi awal kenal baik, bisa juga baik. Nah, iya. Gitu. Jadi kita tidak mau ada
nanti kejelekan atau apa gitu, nggak mau saya gitu. Karena memang awalnya kan saya baik-baik sama Bang Kiwil, masa udahannya saya harus ribut-ribut kan nggak mungkin begitu kan. Ini juga sebenarnya yang seperti ini juga harapan saya juga tetap kita jalin silaturahim, nggak ada emosi, nggak ada amarah, tetap kita jalin silaturahim, awali pernikahan dengan baik, diakhiri dengan kebaikan pula gitu. Jadi saya sama Bang Kiwil walaupun belum ketuk palu secara sah, tapi kita sudah bukan lagi suami istri, itu aja. Kemudian